Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Dan kita ada informasi berikutnya terkait dengan KCI yang memulai uji coba dinamis 12 rangkaian kereta baru dari Cina. Kita simak informasi berikut ini. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI mulai melakukan uji coba dinamis perjalanan 12 rangkaian KRL baru asal China. Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang standar, tata cara pengujian dan sertifikasi kelayakan kereta api kecepatan normal dengan penggerak sendiri, maka setiap rangkaian kereta baru harus diuji coba dinamis sebelum dioperasikan mengangkut penumpang. Tujuannya untuk menjamin keselamatan operasional dan kenyamanan para pengguna ketika dioperasikan secara reguler. Adapun tujuan dilakukan uji dinamis ini antara lain untuk menjamin keselamatan operasional kereta, menguji performa kereta, kemudian memastikan kenyamanan penumpang dan memastikan kelaikan operasional. KAI Komuter dan Kementerian Perhubungan serta PT KAI terus berkoordinasi selama proses uji dinamis ini berlangsung. Uji coba dinamis 12 rangkaian KRL baru mendapat respon positif dari sejumlah pengguna. Mereka berharap seluruh armada rangkaian yang sudah tidak layak pakai bisa segera diganti dengan yang baru demi kenyamanan dan keselamatan penumpang. Bagus banget sih, soalnya baru pertama kali ini KAI Komuter mesen kereta baru, kebetulan dari Cina barangnya. Uji coba dinamis akan dilakukan di luar jam sibuk dengan menempuh jarak sejauh 4.000 km dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Bogor. Dengan dioperasikannya KRL baru diharapkan dapat memenuhi tingginya kebutuhan para pengguna setiap moda transportasi komuter lain agar tidak terjadi lagi aksi berdesak-desakan saat jam sibuk pagi dan sore hari. Pemirsa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan menyiapkan 792 hektar lahan untuk mensukseskan program 3 juta rumah. Ya, di atas lahan 792 hektar tersebut akan dibangun 123.000 unit rumah. Pertemuan khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marurar Sirait menghasilkan kesepakatan yang positif dalam mempercepat program penyediaan 3 juta rumah. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Erick Thohir berjanji pihaknya akan menyiapkan 792 hektar lahan untuk 123.000 unit rumah. Erick mengungkapkan dari total luasan lahan tersebut, ada 5 lahan yang sudah dipastikan statusnya jelas. Artinya tidak ada masalah hukum, administratif, atau teknis yang menghambat pembangunan nantinya. 792 hektar ini sudah ada kurang lebih 123.000 unit yang bisa dikembangkan. Range harganya berapa, Pak? Range harganya berapa, Pak? Apa? Range harganya? Tergantung range-nya. Nanti kan ada kategori, ada 4 kategori dulu. Ya. Nanti untuk dalam beberapa tahun ke depan? Ya, kalau bisa selesai besok, kenapa tahun depan? Cuman kan itu ada proses. Secara pasti 792 hektar lahan yang telah disiapkan ini sebagian besar merupakan milik Perumnas. Sementara untuk 5 lahan yang dipastikan sudah jelas dan aman merupakan milik KAI yang berlokasi di Pulau Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Dusun Kalender, Jakarta, dan Rumah Tapak di daerah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, pemerintah masih terus menggodok rencana kenaikan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuriantono mengungkapkan kenaikan iuran program JKN sedang dipersiapkan oleh tim penetapan manfaat, tarif, dan iuran jaminan kesehatan. Nantinya Dewan Jaminan Kesehatan Nasional akan bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan usulan penyesuaian iuran JKN. Meski demikian, Nunung menilai perlu pertemuan khusus antara tim penetapan manfaat, tarif, dan iuran jaminan kesehatan dengan Komisi 9 DPR RI terkait dengan penjelasan hasil perhitungan aktuaria sebelum penetapan penyesuaian iuran melalui Perpres. September ke Oktober kami menyusun asumsi karena diperlukan asumsi-asumsi yang sangat ketat dan realistis untuk kita bisa menghitung formula iuran JKN.
dan menyepakati baseline perhitungan aktuaria. Bulan November yang lalu kami mulai mencoba mengeksersis, menghitung proyeksi iuran berdasarkan aspek penerimaan aset neto dan penerimaan iuran sampai pada bulan Desember, dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan pada Ibu Bapak sekalian, pada bulan Januari kami dibantu oleh konsultan independen bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan sudah mulai melakukan perhitungan aktuaria manfaat tarif dan iuran JKN. Tapi kami belum selesai Bapak sekalian, harapannya mudah-mudahan bulan Februari ini kami bisa menyelesaikan, karena cukup intensif kami melakukan pertemuan agar betul-betul berbagai pertimbangan yang kami sampaikan tadi masuk di dalam pemodelan dan betul-betul realistis untuk bisa ditetapkan.